beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait sistem yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, dimohon untuk menonaktifkan mode suara ketika narasumber akan memberikan pemaparan. Adapun pertanyaan bisa dilaksanakan sepanjang pemateri telah memberikan pemaparan. Namun untuk pertanyaan secara langsung dapat diajukan setelah pemateri memberikan pengarahan. Selain itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera ketika pemateri melaksanakan pemaparannya. Nah, sebelum kita mulai ini kepada sesi pada hari ini, nanti akan ada pertanyaan nih dari panitia. Mohon untuk kepada teman-teman peserta, di monitor teman-teman akan ada pertanyaan sedikit tentang startup. Nanti teman-teman panitia akan kirimkan. Adapun pertanyaannya mohon untuk dijawab secara singkat. Yang pertama pertanyaannya, faktor apa yang membuat Anda ragu dalam memulai bisnis startup? Yang pertama, apakah itu terkait masalah modal? Yang kedua, apakah terkait dengan masalah kebingungan, kira-kira ide yang dikembangkan itu seperti apa? Yang ketiga, atau kemungkinan ketidakpercayaan diri terhadap kompetitor ataupun market yang sudah ada. Dan terakhir, bagaimana team building? How to hire atau when to hire or so on. Mungkin kita lihat dulu jawaban dari teman-teman. Kira-kira yang membuat ragu itu apa ya? Mungkin kolom jawaban bisa diklik di kolom chat teman-teman sebelum kita mulai pada sesi. Ayo mungkin kepada peserta, kira-kira apa nih yang membuat teman-teman ragu untuk memulai bisnis pada masa pandemi ini atau pada masa startup ini? Oke, mungkin kepada peserta, mungkin untuk menuliskan jawabannya, bisa langsung mengklik angka 1, 2, atau 3, atau 4 untuk mempermudah menulis jawabannya. Oke, mungkin belum ada yang berani menulis atau gimana ini? Atau mungkin host tidak mengizinkan untuk menulis di kolom chat? Ayo teman-teman bisnis, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman ragu nih dalam memulai bisnis pada era ini? Biasanya sih terkait masalah modal ya. Oh oke, ternyata mohon izin Prof dan Kak Titan, ternyata banyak yang pakai direct message ke host. Adapun ternyata yang paling banyak nih keraguan pada masa era ini terkait modal. Mungkin kita akan langsung dengar dari Bapak Prof dan juga Kak Titan nih tentang bagaimana membangun startup. Untuk sesi pertama, kami mempersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jasrudin MSI, kepada Bapak kami persilakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Ananda Titania yang saya hormati, yang saya banggakan, dan peserta sekalian, Ananda semua yang memiliki keberanian untuk ikut acara ini. Saya memulai dengan satu pesan orang bijak bahwa jika Anda berada di persimpangan jalan, jangan pernah memilih jalan yang nampak begitu mulus, begitu memudahkan Anda semua, padahal di ujung jalan itu tidak ada masa depan. Pilihlah jalan yang sedikit mungkin berliku, bahkan mungkin berkerikil, tetapi Anda tahu bahwa di jalan itu, atau di ujung jalan itu, ada masa depan yang sedang nanti Anda. Saya kira ini yang dilakukan oleh Ananda Titania.
sebetulnya dengan kompetensi yang dia miliki hari ini sangat berpeluang buat dia untuk bisa kembali ke Sorowako untuk kemudian bisa berkarya di sana di perusahaan yang besar itu internasional company dan bukan itu saja karena company di sana membutuhkan keterampilan atau skill kompetensi yang dia miliki hari ini. Namun demikian Titania memilih untuk ke Jakarta dan mengasah kemampuan dan keberaniannya. Kalau tadi ada pertanyaan awal bagus sekali oleh host, dalam hal ini oleh Andi Iskandar, pertanyaannya tentang startup. Saya ingin mengatakan pada Ananda semua bahwa sebetulnya hari ini kita tidak berbicara tentang we didn't know talk about money as a capital. Kita tidak bicara tentang uang sebagai modal, tetapi hari ini sebetulnya adalah lebih condong pada keberanian Anda, your braveness itu, and then pengetahuan Anda tentang apa itu startup. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini saya kira saya sangat berharap Anda Titania bisa berpengetahuan tentang startup. Lalu kemudian kita sangat berharap bahwa Anda semua yang menjadi partisipan pada pertemuan ini itu akan menjadi generasi muda kita, anak-anak kita yang punya keberanian untuk mulai bekerja dan usahanya itu sesuai dengan era hari ini. Itu harapan saya. Selamat mengikuti webinar ini dan kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Ananda Titania karena bersedia untuk berbagi pengalaman pengetahuan tentang ini. Dan saya kira acara seperti ini tidak hanya akan berakhir sampai di sini, tetapi akan terus. Dan untuk itu, bravo untuk Wispendik dan terima kasih untuk Titania. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih, Prof, atas pengantarnya. Tadi ada cuplikan yang disampaikan oleh Prof. We don't know money as a capital, but we know about the braveness and then the knowledge to do the startup. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin selanjutnya sesi yang paling tunggu dan juga disampaikan oleh Prof, yaitu kepada Kak Nurul Titania Ishak. Kepada Kak Nurul kami persilahkan. Halo, terima kasih host. Kedengaran jelas nggak suara? Kedengaran nggak? Kedengaran, clearly. Oke. Sorry ya guys, kalau misalnya agak berisik, soalnya ada tiba-tiba harus keluar dan tadinya sudah mempersiapkan untuk di ruangan yang sedikit lebih kondusif, cuman karena sesuatu dan lain hal akhirnya harus keluar. Oke, jadi mungkin sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Nama saya seperti yang sudah disebutkan, Nurul Titania Ishak. Saya bisa dipanggil Titan. Kalau boleh tahu, teman-teman di sini udah ada belum yang pernah nonton series Netflix drama Korea itu judulnya Startup? Wah, kayaknya banyak nih Kak Titan nih. Yang pemainnya ganteng itu, ada nggak dari teman-teman yang pernah nonton? Wah, kayaknya ini Raisen semua. Ada yang Raisen ya? Yeah. Oke. Nah, kalau dari series itu, sebenarnya startup itu bisa sangat terlihat jelas di series itu. Mungkin bagi yang teman-teman yang sudah pernah nonton, startup itu ya seperti apa yang tergambarkan di series itu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum nonton nih, startup itu adalah salah satu stage atau step dari sebuah permulaan company untuk menjalankan bisnis modelnya. Jadi tidak semua bisnis itu dibilang startup, tapi bagaimana sebuah company atau sebuah perusahaan itu menggait investor atau mencari kapital lain untuk mendanai perusahaan mereka untuk selanjutnya mereka berinvestasi ke perusahaan tersebut. Misalnya dalam bentuk venture capital, biasanya startup mencari
kapital melalui perusahaan-perusahaan seperti VC tadi, atau bisa juga banyak investor-investor personal yang mereka kenal melalui link personal atau misalnya ketemu di mana, terus akhirnya mereka join di company itu sebagai investor. Nah, startup itu merupakan sebuah stage awal di mana sebuah company merintis bisnisnya yang selanjutnya akan dilanjutkan misalnya ke jenjang yang lebih besar seperti Dekakorn atau Unicorn. Nah, di sini ada dari teman-teman yang bisa sebutkan salah satu contoh startup tidak? Boleh mungkin dikirim di kolom chat. Iya. Sebelum sharing mau tes ombak dulu nih. Kira-kira ada teman-teman yang ini nggak? Ada nggak dari teman-teman yang punya contoh? Atau mungkin mau ngomong juga boleh. Boleh kan ya kakak host? Boleh. Kakak moderator. Boleh kan ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih contoh? Tidak ada? Wah, ada ini tuh tidak. Kak, Shopee. Oh, oke, boleh Shopee. Nah, sayangnya jawabannya tidak salah, tetapi tidak benar juga. Kenapa? Karena Shopee. Nah, Shopee, Gojek itu semuanya sudah bukan sebuah perusahaan startup, melainkan mereka sudah masuk di stage, mereka sudah jadi unicorn. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apabila perusahaan-perusahaan sudah masuk atau melangkah ke step selanjutnya, sudah bukan startup lagi, di mana perusahaan startup itu masih sangat awal, yang mereka masih cari investor, mereka masih rancu atau masih berantakan sistem internal dan eksternalnya, dan mereka masih berusaha membangun perusahaannya dari nol. Sedangkan Shopee, Gojek dan lain-lainnya itu sudah matang bisnis modelnya dan mereka juga sudah tetap investornya. Nah, itulah kenapa Gojek, Shopee dan perusahaan-perusahaan besar lainnya pernah menjadi startup tetapi sekarang sudah menjadi perusahaan unicorn. Mungkin itu dari penjelasan singkat mengenai apa sih startup itu. Nah, kan teman-teman udah ada gambaran ya tentang startup itu apa, contoh-contoh startup itu kayak gimana. Nah, mungkin kalau dari saya itu bakal ngomongin, saya kan sekarang kerjanya di startup yang benar-benar baru merintis nih, masih ya setahunan lah. Jadi emang perusahaan yang baru banget dan itu masih dari sistemnya itu sendiri dan bahkan masih mencari investor gitu-gitu, masih sangat-sangat dibutuhkan banyaklah struggle-nya untuk membangun perusahaan dari nol, bukan cuma tinggal kita kerja sesuai sistem yang ada, kayak misalnya kita kerja di Shopee atau di perusahaan-perusahaan besar lainnya, karena mereka kan sudah mateng nih bisnisnya. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang baru seperti startup yang sekarang saya jalani di Dana Cita itu, kita bahkan masih meraba-raba nih target untuk marketnya itu di mana, nah target yang paling gede di mana, itu tuh masih banyak banget struggle dan yang masih kita raba-raba sebagai perusahaan yang baru merintis. Mungkin itu tentang startup in general secara umum ya dari pengalaman saya. Nah, tadi nih dibisikin kakak moderator, kenapa sih saya bisa kerja di startup, padahal seperti kata Om Prof tadi, saya kan bisa kerja di mana gitu kan, mungkin perusahaan yang lebih mateng dan jadinya kerjaannya juga lebih santai atau lebih jelas gitu kerjaannya, soalnya ya sejujurnya juga saya kerja di startup banyak kerjaan yang kadang-kadang ini tuh kayak di luar kerjaan kita tapi juga dikerjain. Nah, kenapa sih sebenarnya saya lebih milih buat kerja di startup dibanding saya kerja di perusahaan-perusahaan besar yang sudah matang bisnisnya? Nah, sebenarnya salah satu alasannya adalah karena saya itu suka mencoba hal yang baru dan saya itu suka untuk menantang kemampuan saya sampai mana sih. Nah, saya tuh suka lihat saya sanggup apa saya nggak sanggup, saya suka atau saya nggak suka nih di sini. Makanya kalau teman-teman mau denger sharing saya, itu dari awal, dari saya masih kuliah, saya pernah magang di 3 tempat yang berbeda. Satunya itu saya magang di kedutaan di Malaysia,
Kedua itu saya magang di Interpol, kalau teman-teman tahu itu kepolisian internasional yang ada di Indonesia. Terakhir saya magang di perusahaan asing, perusahaan tambang, itu kan semuanya sangat-sangat beda ya teman-teman. Terus job pertama saya yang full time setelah saya lulus menjadi seorang sarjana, itu saya di perusahaan coklat. Nah, sekarang saya di startup. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, saya emang Ya. orangnya iya, saya emang orangnya suka pindah-pindah nyobain nih, kayak saya suka apa enggak di suatu bidang, atau misalnya saya cocok apa enggak. Karena susah untuk menemukan passion dan misalnya apa ya, bidang yang kita minati, mungkin kita minatin, tapi ternyata kita nggak cocok di situ, kita nggak bagus kerjanya di situ. Nah, untuk menemukan yang cocok dan untuk menemukan yang kita bagus itu perlu kalau menurut saya ya perlu diadakan ya emang trial and error, dan itu apa yang saya jalani selama ini. Saya udah coba kerja dan magang di perusahaan yang besar, perusahaan yang bisnisnya udah matang, dan kemudian ternyata kok saya ngerasa bosen ya, soalnya mungkin juga tidak sesuai dengan passion saya. Nah, ya udah kan akhirnya saya memutuskan untuk coba misalnya di perusahaan yang baru merintis. Soalnya kan challenge-nya juga beda ya kalau misalnya kita tinggal menjalankan apa yang ada dengan kita coba merintis dari yang baru nih. Coba bantu company untuk menjadi lebih besar lagi, itu kayak gimana sih? Nah, itu kenapa alasannya saya akhirnya coba nih buat kerja di salah satu startup di Jakarta. Mungkin itu sih kakak moderator, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyain. Baik. Wah, kayaknya ini banyak pertanyaan nih. Dari cerita Kak Titan sangat menarik. Sebelum mungkin ke peserta, Kak Titan, ini ada pertanyaan nih. Kayaknya ini pertanyaan selipan dari moderator sendiri. Nah, Kak Titan untuk move to dari comfort zone-nya itu seperti Kak Titan tadi kan perlu beberapa skill, niat. Kira-kira boleh di-sharing nggak sih, Kak? Kira-kira yang Kakak persiapkan, karena kan tidak mudah untuk dapat 3 tempat tersebut. Kira-kira apa sih, Kak, yang kita butuhkan? Apakah knowledge seperti TOEFL dan lain-lainnya, itu gimana, Kak? Oke, sebenarnya sejujur-jujurnya ya, kalau yang saya lihat dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya, yang penting pede dan berani dulu aja. Soalnya kalau misalnya cuman pengen nih kayak pengen juga deh magang di situ atau pengen juga deh kerja di situ, tapi kayak aduh bisa nggak ya, atau kayak Oke, aduh takut nih asing saingannya ya. ya saingannya banyak gitu padahal belum nyoba. Nah, sebenarnya ya kuncinya adalah pede dulu aja. Kalau misalnya keterima ya alhamdulillah, kalau nggak keterima ya udah cari yang lain. Nah, itu yang aku lakuin kemarin pas aku mau coba buat pertama kali magang kan di Malaysia itu di kedutaan. Ya aku email aja tuh, saya email ke semua kedutaan, dan kebetulan yang pertama kali bales itu adalah kedutaan Malaysia. Jadi ya udah akhirnya kayak mempersiapkan berkas-berkas yang diminta. Ya udah akhirnya pergi deh ke sana. Tapi sejujurnya untuk ini kan lebih di luar topik ya kalau misalnya bukan startup. Cuman untuk magang atau kerja di tempat-tempat seperti yang pengalaman saya itu sebenarnya kuncinya adalah kalian harus tahu dulu kalian bagusnya di mana. Soalnya kayak saya itu orangnya suka ketemu orang baru dan saya suka ngomong. Jadi kenapa saya mencari role atau jabatan dan pekerjaan di sebuah company yang memungkinkan saya untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, misalnya nih, kita ada di sebuah perusahaan besar, tapi pekerjaannya itu atau job description-nya itu tidak sesuai dengan minat kita. Misalnya saya suka ngomong, saya suka ketemu orang baru, tapi tiba-tiba saya kerjaannya disuruh analisis data. Nah, itu kan nggak cocok tuh. Nah, menurut saya yang pertama harus lakukan itu adalah teman-teman harus bisa tahu teman-teman sukanya apa, teman-teman bagusnya di mana. Karena kalau cuma tahu teman-teman suka apa, tahu teman-teman bagus apa enggak di situ, itu juga sama aja bohong. Karena saya juga pernah kayak gitu. Saya kira saya suka nih gambar gitu kan. Saya coba gambar-gambar, ternyata jelek. Nah, jadi kan maksudnya susah juga kalau misalnya kemauan
tidak berbanding lurus dengan maksudnya kemampuan yang kita miliki. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu value teman-teman itu apa. Value dan passion teman-teman itu apa sebenarnya. Nah, mulai dari situ teman-teman bisa lihat nih, mungkin nanti mau coba internship atau magang di mana gitu kan. Nah, kan saya kebetulan background-nya hubungan internasional. Jadi yang paling dekat dengan hubungan internasional itu kan kalau kita masih mahasiswa ya kedutaan gitu-gitu kan. Nah, makanya kenapa saya coba nih berani waktu itu email Iya. ke kedutaan. Nah, itu kenapa awalnya saya udah tahu nih saya bagusnya di mana dan saya pengennya apa. Coba akhirnya ya udah kembali lagi ke startup karena saya ngerasanya saya lebih butuh challenge atau tantangan yang Passion. ternyata nggak saya temuin di perusahaan-perusahaan yang udah matang bisnisnya. Saya lebih butuh dan saya lebih suka untuk men-challenge diri saya. Gimana sih kalau kita bantu perusahaan kecil tuh menjadi lebih besar lagi. Nah, itu sih sebenarnya yang perlu Ya. diketahui. Akhirnya ya udah kan coba, tahu deh akhirnya bagus dan sukanya di mana. Mungkin itu sih. Jadi kayak passion as a job ya. Yes, benar banget. Itu, Jadi senang pergi kerjanya karena itu sudah menjadi passion. benar. Nah, Kak Titan, kan kalau misalnya dilihat seperti tadi, biasanya kan perusahaan itu sudah paten ya, sudah siap masuknya, terus juga bagaimana kehadirannya, job desk-nya. Kalau misalnya di startup itu lingkungan kerjanya seperti apa ya, Kak? Sebelum mungkin kita pindah ke peserta nanti ketika ada pertanyaan. Oke, kalau startup lingkungan kerjanya itu mungkin karena kalau di perusahaan saya itu karyawannya juga nggak nyampe 100, jadi emang sedikit banget dan itu udah total semua karyawan ya, bukan di satu divisi doang. Jadi di semua divisi itu totalnya nggak nyampe 100, jadi kayak emang vibes-nya itu sangat-sangat terasa kekeluargaannya. Misalnya nih orang-orang baru atau misalnya kita nggak punya pengalaman di situ, semua orang benar-benar suportif. Saya kan nggak bisa ngomong dari startup lain, tapi yang saya dengar dari teman saya juga di startup yang lain, emang kalau di startup itu apa ya, emang notabene tuh timnya suportif dan nggak cuman ke anak-anak baru, tapi emang sama yang bahkan sampai level manajer tuh emang suportif ke kita. Jadi kalau ngomongin lingkungan kerja sebagai fresh graduate misalnya, teman-teman nggak perlu takut untuk apply ke startup. Yang penting nih teman-teman punya yang kayak tadi saya bilang, teman-teman tahu teman-teman bagusnya di apa dan teman-teman sukanya apa. Nah, nanti teman-teman bisa apply itu di role yang teman-teman kira-kira bisa cocok. Nah, kalaupun misalnya nggak cocok, nanti teman-teman bisa banget untuk ngajuin ke Human Resource Department-nya kalau teman-teman mau pindah divisi atau apa. Nah, kalau misalnya kayak di perusahaan saya nih, career path-nya untuk melaju ke tahap selanjutnya atau misalnya kayak teman-teman pengen nih nyobain kayak di divisi lain, itu boleh banget. Teman-teman bisa mengajukan ke bagian HR-nya langsung apabila misalnya saya sekarang nih di bagian partnership, tapi saya juga tertarik untuk belajar business development, bagaimana mengembangkan bisnis ini ke pihak luar lagi. Nah, itu bisa banget diajuin ke HR-nya. Nah, untuk lingkungan kerjanya benar-benar suportif banget semua orang, kita nggak punya knowledge apa-apa, dan bahkan misalnya fresh graduate yang tidak punya background sama sekali, itu mereka sangat-sangat mengajarkan semuanya dari A sampai Z. Bahkan kayak kalau udah dijelasin sebelumnya terus kita masih lupa minta dijelasin lagi. Di kantor saya tuh nggak pernah ada yang marah kalau misalnya minta dijelasin lagi. Jadi emang nyaman gitu kerjanya. Terus kayak mungkin kalau startup itu ya emang kita kerjanya banyak banget kerjanya karena kan beda ya bebannya kalau misalnya kita mau membangun perusahaan yang kecil ke perusahaan yang lebih gede lagi dengan yang sudah mempertahankan yang sudah lebih besar.
itu beda bebannya. Nah, kalau di startup sendiri itu bebannya adalah gimana sih kita supaya dikenalin orang-orang dan bagaimana target kita itu bisa lebih luas lagi. Nah, itu tuh challenge-nya di situ. Sedangkan kalau misalnya kita kerja di startup, menurut saya nih yang saya suka adalah working hour atau jam kerjanya itu fleksibel. Saya orangnya itu adalah orang yang susah banget mikir di siang hari. Nah, kalau untuk tetap ya. iya benar. Jadi saya tuh lebih suka atau lebih bisa lebih jalan deh otaknya gitu kan kalau saya mikir malam. Nah jadinya biasanya tuh kalau misalnya ada kerjaan gitu-gitu di luar meeting kita sama orang lain ya atau misalnya kayak meeting internal atau sama partner itu kita boleh banget kayak misalnya kita AFK atau nggak kerja itu gara-gara kita nggak mikir itu kita dibolehin karena emang perusahaan itu mengerti bahwa tidak semua orang bisa produktif di jam-jam tertentu. Nah, makanya kalau di perusahaan saya, itu yang penting mereka lihat outputnya gimana, kerjaannya beres, ya udah. Mereka nggak peduli kalau misalnya kalian ngerjain tengah malam atau misalnya pagi-pagi buta, itu nggak apa-apa banget. Jadi, untuk lingkungan kerjanya sendiri, menurut saya selain suportif, mereka juga fleksibel masalah waktu kerjanya dan itu juga cocok sama saya yang notabene saya banyak kerja di tengah malam karena baru jalan otaknya tuh jam segitu. Itu sih mungkin dan yang saya paling suka adalah kalau saya ke kantor saya bisa pakai celana robek-robek dan baju kaos. Nah, itu kan iya, itu kan maksudnya banyak banget perusahaan yang kayak oh kita males nih ke kantor karena harus nyari baju kantor gitu-gitu kan. Nah, Formal. iya, selama di startup kita bisa pakai ya yang penting masih yang nggak tahu juga sih maksudnya sopan apa nggak sopan itu gimana. Yang penting ya nggak terlalu terbuka gimana soalnya bahkan CEO dari company saya juga pakai celananya robek-robek. Jadi waktu saya pakai celana robek-robek ke kantor, CEO saya ngajak foto. Iya, nggak masalah sama sekali. Jadi kayak wah, kayaknya cocok nih. Maksudnya selain kita bisa kerja bareng, kita juga bisa main bareng sama teman-teman di kantor, bahkan sama CEO-nya sendiri. Gitu sih paling buat lingkungan kerjanya. Lingkungannya dapat ya Kak, udah passion, lingkungannya dapat, feel deh. Yes, benar banget. Mohon izin, kita ada pertanyaan dari peserta melalui kolom chat. Izin ya, saya bacakan. Permisi Kak, dari Nurul Arsi. Permisi Kak, izin bertanya, di Makassar ada perusahaan startup apa aja Kak contohnya? Dengan perihal bagusan kerja atau magang di startup di dalam kota atau di luar kota Kak? Terima kasih. Oh, kayaknya ini nanya nih Kak. Kira-kira referensi startup di Makassar itu gimana ya? Contohnya apa saja Kak? Terus bagusannya itu kita kerja atau magang? Bisanya itu bagusnya di dalam kota, di sekitar Makassar atau di luar kota seperti Kak Titan di Jakarta. Mohon jawabannya Kak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sejujurnya ya, kalau di Makassar saya kurang tahu startup apa aja yang ada. Soalnya gini, jadi startup itu emang pusatnya banyak di Jakarta karena perputaran uang di Indonesia itu kan di Jakarta ya. Bank Indonesia aja di Jakarta, semua kementerian di Jakarta. Jadi kalian mau memulai apa-apa tuh pasti di Jakarta. Nah, kalaupun ada yang di Makassar, itu mungkin saya nggak tahu apa mereka bentuknya startup atau gimana, tapi yang saya tahu ya agak jarang mungkin startup yang buka emang awalnya di Makassar. Jadi kalau misalnya minta referensi yang di Makassar, saya juga kebetulan agak kurang tahu. Nah, kalau misalnya di Jakarta, teman-teman bisa banget cari di LinkedIn, itu mungkin bisa yang teman-teman lihat nih kayak di keywordnya itu teman-teman kasih startup itu bakal muncul banyak banget startup kalau misalnya teman-teman taruh keyword startup itu di LinkedIn. Nah itu kalau misalnya di Jakarta. Nah selanjutnya kalau misalnya teman-teman nanya nih bagusan di Makassar atau di Jakarta atau di mana, sebenarnya ya kalau saya sendiri saya kan ya seperti yang saya bilang tadi, saya ini suka challenge diri saya sukanya di mana sih atau saya bisanya apa sih. Nah saya kan selama ini dari SMA saya tinggalnya di Makassar sampai saya kuliah. Nah
sejujurnya bosen juga kalau di Makassar terus, tapi kan beda orang, beda juga konsiderasinya. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa tinggalin Makassar, mungkin karena faktor keluarga atau misalnya nggak bisa nggak bisa LDR sama pacarnya, atau misalnya faktor ekonomi gimana itu kan saya juga beda ya. Jadi kalau saya sendiri selagi teman-teman bisa challenge dirinya keluar dari zona nyamannya, kenapa enggak? Itu yang saya lakukan. Kenapa saya bisa sampai kerja di sini sekarang. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya survive nih sampai sekarang. Saya bisa tinggal sendiri di perantauan, bisa alhamdulillah masih bisa makan enak, dan alhamdulillah saya mencintai pekerjaan saya. Cuman itu lagi, balik lagi ke apakah teman-teman bisa mengenali dirinya sendiri dan mengenali kondisinya memungkinkan atau tidak untuk kerja di luar kota misalnya, atau di luar misalnya mungkin di luar negeri nggak ada yang tahu, kita siapa tahu dapat perusahaan yang mau menanggung seluruh biaya hidup atau bahkan biaya pesawatnya ke sana, kan itu nggak menutup kemungkinan. Jadi itu sebenarnya kuncinya ada di pinter-pinternya teman-teman untuk melihat peluang yang ada. Gitu sih. Oke. Baik, itu tadi Nurul Arifin, mungkin kalau ada mau pertanyaan silakan lagi. Nah, tapi tadi berkaitan Kak, terkait dengan sebenarnya bagaimana sih kita daftar di startup, sama tadi yang beberapa Kak Titan sampaikan referensinya itu bisa cari di LinkedIn. Kira-kira waktu Kak Titan itu daftar di Dana Cita, apakah dengan melalui LinkedIn atau seperti biasanya mengirim CV melalui email? Kemudian kan kayaknya mungkin nanti bisa, oke, baik, ada pesan dari Pak Prof. Izin dulu karena beliau soalnya saat ini sementara perjalanan menuju Makassar. Baik, nah itu tadi Kak lanjutannya Kak Titan. Apakah itu ada kaitannya dengan kita harus memperbaiki nih CV-nya kita di LinkedIn? Karena biasanya kan banyak startup itu nyari orang itu lewat LinkedIn. Mungkin nanti akan ada kaitannya, nanti coba saya tanyakan ke Wispendik. Siapa tahu Kak Titan juga bersedia memberikan kita materi. Di CV itu isinya apa saja sih? Apakah perlu kita mencantumkan semuanya atau cukup 3 tahun atau 5 tahun terakhir apa yang kita lakukan? Mungkin itu. Tapi pertanyaannya Kak Titan itu daftarnya lewat LinkedIn ataukah meng-email ke HRD? Silakan Kak Titan. Oke. Thank you. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri ya, Kak Titan, mohon maaf. Oh iya, sorry. Nah, oke. Jadi kalau saya sendiri kemarin nih waktu saya daftar di Dana Cita itu kebetulan saya di approach di LinkedIn karena saya tulis open to work ya. Terus tiba-tiba ada HR yang reach out ke saya, chat ke saya, melihat bahwa saya lagi open to work. Terus tiba-tiba HR-nya menawari ada posisi nih kita di sini, kiranya kamu tertarik, boleh ya kirim CV ke email ini. Terus akhirnya dari situ jalan deh saya daftar ke Dana Cita. Ya, dari LinkedIn sih sebenarnya. Jadi memang penting ya, di LinkedIn itu nggak cuma naruh kita profilnya apa. Bener banget. Jadi mungkin nanti pengalaman atau pengalaman dan pencapaian semasa kuliah juga itu bisa banget untuk kalian cantumin di LinkedIn sebagai, ya kalau fresh graduate kan biasanya nggak punya pengalaman kerja nih kalau misalnya nggak ada magang. Ya mungkin ada pengalaman organisasi atau pengalaman lomba gitu-gitu. Oke. Wah, menarik nih Kak. Nah, tadi ada tambahan pertanyaan nih dari Nurul. Satu lagi Kak nih, kalau Kak Titan itu step awalnya kerja di Jakarta itu persiapannya bagaimana ya Kak? Apakah harus ada network nih atau gimana nih Kak? Sama tambahan lagi Kak Titan sebelum dijawab nih, ini dari Ibu Ratu, Mbak Ratu. Wah keren banget, wah Kak Titan keren banget. Semoga bisa membuka mindset untuk generasi milenial seperti kita semua pada hari ini. Apalagi kita penting banget nih untuk bikin personal branding diri sendiri. Oke. Terima kasih. Kayaknya ke-mute deh Kak Tita. Halo. Udah ini belum? Udah. Oke.
Tadi pertanyaannya gimana yang persiapan awal ke Jakarta? Iya, apakah ada orang lain nih? Di startup ada gitu juga Oke, sih. Ada juga ya, Kak ya? ada. Jadi mungkin persiapan awalnya adalah saya harus siap mental merantau karena ya selama ini saya tinggal di comfort zone saya ya di Makassar di masa SMA dan kuliah di sana. Teman-teman saya di sana meskipun ya saya juga jauh dari keluarga saya di Sarawako, tapi teman-teman saya tuh banyak kan di Makassar, teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Nah, jadi apa ya, mungkin step awalnya adalah mempersiapkan diri karena kita akan ya quote unquote berpisah dengan teman-teman dan keluar dari zona nyaman di mana ya kalau saya nih kemarin kerja di Makassar pagi-pagi nyarinya coto atau basang, Iya. terus siang-siang makannya palu basah, terus malam ya Oke. makan malamnya mie titi. Nah, iya jadi Berat-berat ya? berat. Nah, yang lebih beratnya lagi adalah saya harus pisah dengan makanan-makanan itu karena meskipun ya ada di Iya. Jakarta, tapi kan nggak seenak itu ya dan Iya, jauh benar. juga, jauh juga. Sampai kemarin waktu ada keluarga saya yang mau ke Jakarta, saya nitip mie titik tuh, by the way. Uh, iya, jadi sebenarnya persiapan awalnya adalah teman-teman harus banget itu udah siap, bukan baru kayak aduh siap nggak ya gini-gini, enggak, Iya. tapi emang udah pas daftar tuh udah emang harus oh iya once gue udah diterima gue udah harus berangkat dan udah harus siap nih buat berangkat, udah harus siap buat meninggalkan semua kenyamanan ini, udah harus siap untuk ya tidur sendiri nih kayak misalnya di kosan atau di mana. Nah ini sekarang teman-teman yang harus dipersiapkan mungkin kalau misalnya udah diterima ya itu step awalnya adalah teman-teman harus siap untuk meninggalkan apa yang selama ini teman-teman apa ya nyaman tinggal Aninya di ya. lingkungan tersebut. Benar. Teman-temannya kan juga agak berubah ya. Dari yang Iya, kata Jimmy, sekarang langsung aku kamu loh gue ya. iya benar. Ya, Beda. gitu sih paling. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Fitri. Permisi Kak, izin bertanya. Oke, bagaimana explore untuk mempersiapkan bekal setelah lulus kuliah? Oke, nah ini Kak Titan kan seperti kita ketahui CV-nya lumayan banyak ya, 3 magang sebelum Kak Titan menyelesaikan sekolah. Itu gimana tuh? Oke, jadi mungkin kalau ngomongin setelah kuliah itu agak kurang tepat karena saya mempersiapkan semuanya itu pas saya lagi kuliah. Karena kalau misalnya kita baru nyiapinnya setelah kuliah, kan udah telat nih. Kalau kita misalnya mau magang setelah kita kuliah tuh agak apa ya, kayak sekalian kerja aja kalau udah lulus tuh. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman sekarang masih kuliah, itu teman-teman punya kesempatan yang besar untuk teman-teman magang di perusahaan besar karena sekarang kan lagi pandemi ya. Perusahaan-perusahaan besar Iya. itu banyak banget yang buka magang yang Dan hybrid atau bahkan online full. Nah, itu teman-teman pinter iya. teman aja untuk lihat misalnya di LinkedIn atau di Jobstreet gitu-gitu, cari deh misalnya pengalaman-pengalaman intern, teman-teman bisa masukin keywordnya itu intern, terus location-nya itu teman-teman bisa masukin remote. Nah, itu teman-teman bisa banget untuk memperoleh pengalaman magang di perusahaan-perusahaan besar selama teman-teman masih kuliah. Nah, yang saya lakukan dulu itu saya tahu dulu nih saya sukanya apa, saya bagusnya apa, dan ya udah akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama dosen, sama senior-senior, itu akhirnya mereka menyarankan ya udah coba daftar dulu aja ke kedutaan. Nah, udah akhirnya saya udah daftar kedutaan, terus udah selesai di kedutaan, akhirnya saya nyobain nih kayak kayaknya pengen nyobain yang lain lagi karena kan ya siapa tahu lebih bagus lagi di situ kan. Ya udah saya nyobain nih, kebetulan ada link di Interpol, ya udah saya coba daftar di Interpol. Terakhir kebetulan saya sekalian sidang skripsi, saya magang juga deh di perusahaan tambang asing itu. Nah, sebenarnya persiapannya adalah Kak ya? kenapa? Sambil sidang ada magangnya juga. Iya, jadi tadi tuh Sementara persiapan sidang sambil magang.
Iya sebenar. Jadi pas saya magang terakhir itu ada satu perusahaan tambang asing namanya Vale Indonesia di Sarawako itu, saya lagi nyusun skripsi, saya ngetik skripsi saya pas saya juga lagi magang selama 3 bulan. Jadi saya kerja ikut staff full time-nya mereka sambil saya juga ngerjain skripsi saya. Alhamdulillahnya selesai. Alhamdulillah. Dan tidak telat ya, pasti ya. Iya, nggak telat. Kebetulan saya mau sombong nih, saya kuliahnya 3,5 tahun. Oke, boleh sombong gitu, Pak. Iya, boleh. Boleh sombong asalkan emang konsisten Benar-benar. dijalanin. Betul. Dan 3,5 tahun itu sudah dengan dibekali magang-magang itu ya? Betul, 3,5 tahun Oke. saya kuliah itu, saya udah magang 3 kali. Saya juga ketua organisasi Model United Nations, itu Sudah adalah sebagai ya, masuk di organisasi. saya masuk di Wow. 2 organisasi. Kebetulan satunya itu saya ketua simulasi sidang PBB namanya. Yang satunya Oke. itu debat bahasa Inggris. Jadi saya aktif di keduanya. Saya juga magang 3 kali dan kebetulan ya ada beberapa lomba juga. Tapi alhamdulillah masih manage untuk lulus 3,5 tahun. Padahal saya juga banyak main ya. Saya juga bingung kalau ditanya tipsnya gimana. Ya yang penting masuk kelas aja. Iya, oh oke. Saya mau tanya mainnya itu pas kapan? Iya banyak Apa kok pada saat mainnya tapi. rapat? Oke. Nah, Kak, ini kita masuk sembari teman-teman juga mungkin baru memberikan pertanyaan. Kita mungkin masih ada waktu 15 menit nih atau 10 menit ke depan. Nah, Kak, ini kan terkait persiapan nih, terkait bagaimana bergabung dengan startup. Nah, kembali ke Dana Cita. Perlu kita branding juga Dana Cita ini. Karena berdasarkan beberapa referensi yang kita baca, Dana Cita ini seperti study loan-nya yang biasa LPDP laksanakan. Nah, ini kan menarik karena terkadang apalagi di masa pandemi ini banyak teman-teman yang tiba-tiba berhenti. Bahkan bukan cuma dari universitas. Misalnya mereka tidak sampai di perguruan tinggi, namun mereka mau kursus nih, tapi pembiayaannya kurang. Itu kan biasanya LPDP hanya menaungi untuk universitas, tapi sepertinya Dana Cita bisa. Nah, itu gimana sih, Kak, bisa memberikan gambaran tentang Dana Cita itu sendiri kepada teman-teman yang hari ini bergabung? Silakan, Kak Titan. Oke, jadi kebetulan karena ini sekarang lagi weekend, saya lagi di luar jam kantor dan Dana Cita tidak membayar saya untuk promosi Dana Cita. Benar, jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah kerja nih, teman-teman juga harus tahu, teman-teman jangan mau dieksploitasi sama perusahaan, karena kalau misalnya di luar jam kerja dan teman-teman juga nggak dibayar, teman-teman harus tahu lah, pintar-pintar teman-teman jangan mau dieksploitasi sama perusahaan. Tapi ya kita nyinggung-nyinggung dikit aja nih soal Dana Cita. Boleh dikit aja boleh. Iya, nggak apa-apa, dikit aja. Jadi sebenarnya kenapa sebuah startup itu bisa dikenal dan bisa bersaing dengan yang lainnya itu mungkin karena mungkin kompetitornya kurang. Itu kali ya. Nah, originality bahasa Indonesia apa ya? Originality dari idea tersebut, misalnya kayak Dana Cita nih, mereka kan di Indonesia pemerintah itu tidak ada program student loan atau pinjaman biaya kuliah atau biaya pendidikan seperti misalnya di Jepang, di US, atau di UK. Nah, Dana Cita hadir sebagai startup company yang menawarkan apa yang tidak ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya salah satu value proposition yang ditawarkan oleh Dana Cita. Karena kan ngapain kita ada kalau memang udah ada kan. Jadi itu kenapa salah satu poin penting kalau misalnya kita mau mulai membangun startup, ada atau enggak, atau kayak nanti kedepannya gimana ya, berguna apa enggak, atau misalnya kayak ada enggak ya orang yang bakal pakai jasa atau produk kita. Nah, itu mungkin harus dipikir matang-matang. Nah, sekarang kalau Dana Cita itu sendiri di Indonesia kan nggak ada student loan ya, atau nggak ada pinjaman biaya pendidikan. Nah, Dana Cita itu ngasih salah satu alternatif untuk teman-teman yang mungkin kesusahan nih kalau misalnya bayarnya langsung full atau bahkan nggak bisa bayar sama sekali. Nah, itu Dana Cita punya solusinya. Teman-teman bisa ngajuin kalau misalnya nih
teman-teman yang penting kampus atau bootcamp atau tempat trainingnya teman-teman itu sudah bermitra atau sudah partner dengan Dana Cita. Nah, Dana Cita nanti yang akan membayarkan langsung ke partner Dana Cita. Dan kalau misalnya kita nggak partner, kita nggak bisa bayarin karena ini kan bukan yang pinjaman konsumtif. Kan banyak nih sekarang marak lagi pinjaman-pinjaman online ya. Nah, Dana Cita itu pinjol-pinjol yang kayak gitu kan emang bahaya banget ya. Sedangkan Dana Cita itu bukan bentuk-bentuk pinjol yang kayak gitu karena ini tujuannya bukan yang konsumtif yang kayak teman-teman belinya buat baju atau apa yang kayak teman-teman bayarnya pakai pay letter atau kredivo gitu-gitu kan itu bahaya banget ya teman-teman. Nah, sedangkan Dana Cita ini bentuknya lebih ke pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap mau melanjutkan pendidikan, tapi teman-teman terkendalanya emang cuma di biaya, ya teman-teman bisa langsung mengajukan ke Dana Cita. Itu sebenarnya salah satu poin penting kenapa startup itu perlu banget ide yang original atau ide yang emang masih jarang banget ditemuin di daerah tersebut. Nah, contohnya kayak Dana Cita ini, karena kan emang nggak ada ya di Indonesia program dari pemerintah gitu. Nah, coba misalnya kita bayangin nih kalau di US di Amerika sana udah ada pinjaman dari pemerintah, terus ada lagi nih perusahaan yang ngasih pinjaman pendidikan ke Dana Cita. Otomatis kan orang lebih percaya sama pemerintah daripada sama perusahaan yang kayak kita nggak pernah denger nih siapa sih ini, tapi ngasih kayak yang udah ada gitu, pasti orang lebih percaya sama pemerintah kan. Sedangkan kalau di Indonesia case-nya beda, case-nya nggak ada pinjaman dari pemerintah. Nah, ini nih sebagai salah satu alternatif di mana dimudahkan nih orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya dan emang terkendalanya bukan cuma di kemauan, tapi emang cuma di biaya kuliahnya aja mereka nggak sanggup. Nah, ya udah akhirnya disitulah Dana Cita hadir. Mungkin itu sih salah satu poin paling penting kalau teman-teman mau bergabung atau ya bahkan bikin startup sendiri. Ya, wah, ini mah bukan sedikit lagi Kak, tapi udah lengkap. Dana Cita perlu fee nih untuk malam ini. Nah Kak, seperti yang kita ketahui kan Kak Titan suka nih untuk bertemu dengan banyak orang. Kenapa sih memilih Dana Cita nih sebagai the first startup untuk join? Padahal kan dulunya kalau mau dibilang Vale nyaman saja, bisa jadi kembali setelah kakak magang. Nah, kenapa memilih Dana Cita ini? Oke, sejujurnya karena ya mereka approach saya duluan sih. Cuman emang saya waktu itu fokusnya adalah saya nyari startup karena ya itu tadi yang saya bilang, karena kayaknya saya udah bosen deh di perusahaan-perusahaan besar, dan kebetulan setelah saya research Dana Cita itu apa, kebetulan kan mama saya dosen ya, jadi masalah pendidikan itu saya udah concern banget dari saya kecil. Jadi sampai sekarang juga kalau misalnya ada yang masalah pendidikan, saya tuh tertarik, dan kebetulan Dana Cita kan juga jadi alternatifnya itu soal biaya pendidikan ya. Jadi kasarnya inline sama apa yang saya mau, dan kebetulan juga ya mereka adalah perusahaan yang berkembang. Nah, sorry to say, banyak sekali juga perusahaan-perusahaan startup yang ternyata ya berhenti di tengah jalan atau mandek karena emang nggak apa ya, investornya mungkin menarik kembali investasinya atau kayak emang sistemnya amburadul atau gimana, saya nggak tahu. Tapi mungkin yang paling pertama yang kalian harus lihat kalau kalian daftar di suatu company adalah apakah itu kalian value dari perusahaan itu kalian tertarik atau enggak, karena yang ditawarkan oleh Dana Cita adalah biaya pendidikan untuk memudahkan akses pendidikan orang-orang di Indonesia. Sedangkan saya juga tertarik dengan pendidikan, jadi ya ketemu di tengah gitu loh. Kalau misalnya perusahaan maunya apa, saya maunya apa, tapi jadinya nggak ketemu, kan susah juga kalau kita kerja di situ ya. Jadi sebelumnya sudah searching dulu ya Kak, nggak langsung kita approach nih, coba langsung terima, betul. Harus research dulu nih kayak perusahaan kapan berdirinya, perusahaan nih udah gimana, stepnya kayak gimana, terus kayak terjamin dan terpercaya nggak? Soalnya kan sekarang banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang abal-abal. Karena lagi musimnya, bahkan jadi banyak startup, tapi kita perlu searching juga nih. Iya. Nah, Kak Tita
Tanya lagi. Kak Titan ini kuliah jurusan apa ya, Kak? Kok bisa ya? Oke, itu pertanyaan tentang kuliah sama tambahan. Kak Titan ini dari Salman. Kalau kita ingin join di startup company, apakah harus sesuai dengan jurusan perkuliahan nih? Wah, ini biasanya terjadi nih. Apakah harus sesuai dengan jurusan perkuliahan atau kita harus mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan oleh startup? Oke, tebak-tebakan dulu deh. Tadi kan saya udah nyebutin nih, saya kuliahnya jurusan apa. Kira-kira ada yang, iya, kita tes-tes dulu nih, teman-teman dengerin. Boleh. Teman-teman dengerin nggak tadi saya kira-kira jurusan apa dan ini clue 3,5 tahun. Iya. Terus saya ada yang tahu nggak saya kuliahnya jurusan apa? Ayo. Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah OVO deh. Ya, tidak boleh melalui chat. Mungkin ada yang berani ngomong, wah salah satu ciri mungkin untuk startup harus berani ya Kak Titan ya. Tuh, kalau misalnya teman-teman mau. Nah, mungkin itu tuh satu yang raise hand. Nanti saya kasih OVO deh kalau benar. Nah, dikasih OVO. Jurusan hubungan internasional. Nomor nih. Nah, yang bisa tahu jawabannya Kak Titan kuliahnya di mana? Ayo coba raise hand. Dipilihnya dari moderator aja, ayo. Mungkin Kak Titan bisa kasih clue. Oh, wah, udah banyak nih. Yang pertama siapa ya? Panitia yang pertama siapa? Oke, yang pertama Ahmad Taufik. Tapi kayaknya harus on cam deh. Syaratnya harus on cam, terus jawabannya benar. Kalau nggak on cam, nggak ya Kak Titan ya? Kalau nggak on cam dipotong pajak. Ya, soalnya kan mukanya nggak kelihatan. Bagaimana mau jadi startup? Wah, oke. Halo. Selamat malam, Ahmad Taufik. Ya, malam. Oke, Ahmad Taufik. Tadi pertanyaan dari Kak Titan. Kira-kira Kak Titan ini dari beberapa obrolan ini, kuliahnya di jurusan apa ya? Dan kalau bisa kasih saran, kalau tahu universitasnya di mana? Kalau jurusannya mungkin hubungan internasional. Oh, itu mungkin. Kalau yang tidak mungkinnya? Kalau tidak mungkin ya mungkin administrasi bisnis. Kemana? Cukup satu maksud saya, Ahmad Taufik. Kok bilang mungkin sih? Mungkin yang lebih tidak mungkin adalah kalau misalnya saya kuliah jurusan kedokteran ya. Oh ya, tidak mungkin. Nah, Ahmad Taufik, yang mungkinnya itu di mana? Terus kira-kira tahu tidak kampusnya di mana? Mungkin ya hubungan internasional di Universitas Hasanuddin. Kayaknya ini ada bocoran kayaknya. Tidak ada, Kak. Oh, tidak ada. Oke. Karena pertanyaannya cukup satu aja ya Kak Tina yang jawab. Satu aja, nanti saya bangkrut kalau semuanya saya kasih OVO. Baik, tadi itu jawabannya Kak Titan. Kira-kira benar nggak sih Ahmad Taufik? Jangan off cam dulu ya, karena belum ada jawaban. Oke, benar jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Ternyata didengerin. Oke, selamat ya Ahmad Taufik 46. Nanti nomornya, mau sekalian dapat nomor handphone Ahmad Taufik. Oh iya Kak Titan, siapa tahu mereka butuh informasi. Karena for your information, Kak Titan itu berasal dari Sorowako ya Kak Titan ya. Baik, nanti mungkin bisa di-share lah Kak Titan terakhir kontaknya. Kalau Kak Titan berkenan, karena itu memang harus ada izin dari yang pengguna nomor. Oke, mohon izin Kak Titan, ini ada pertanyaan lagi. Selamat ya Ahmad Taufik sebelumnya. Izin bertanya, selain persiapan lewat bangku kuliah dan organisasi, apa ada hal atau tempat lain yang tempat kakak untuk mengembangkan kemampuan? Oh oke ya Kak. Selain kampus nih sama organisasi, kira-kira ada nggak sih mungkin kakak les, atau mungkin ada organisasi yang non-government tapi di luar kampus, itu ada nggak sih Kak? Sejujurnya nggak ada, dan saya juga nggak pernah les kayak gitu. Tapi mungkin
saya banyak ketemu orang tuh karena saya orangnya suka main. Jadi misalnya saya Benar. kemana gitu, saya ajak ngobrol mulai dari cleaning service, security, Oke. bahkan yang saya nggak kenal pun saya ajak ngobrol. Karena emang saya orangnya suka ngobrol. Jadi Siap. kenapa sebenarnya kesempatan saya banyak terbuka atau misalnya orang-orang nih tawarin. Kayak misalnya kan sekarang saya lagi misalnya nyari-nyari role baru ya. Ada Iya. aja yang misalnya teman-teman yang kayak, lu cobain deh kerja di sini, lu cobain deh kerja di sini, kayak lu cocok deh gini. Itu tuh karena emang Oke. teman saya banyak karena saya suka main. Saya nggak membatasin diri saya untuk saya harus main tuh cuman sama orang yang sependapat dengan saya atau misalnya satu suku dengan saya. Enggak. Jadi saya berteman sama semua orang, saya ajak ngobrol semua orang. Jadi misalnya nih teman-teman kayak kita baru ketemu misalnya di kereta atau di mana, ya mungkin kalau teman-teman duduk di samping saya bakal ngajak teman-teman ngobrol karena emang saya orangnya suka ngobrol. Jadi kalau ditanya ya persiapannya selain organisasi dan apa ya tadi lomba-lomba, Lomba atau lembaga. iya, gitu-gitu jujur nggak ada. Karena ya persiapan saya untuk gimana saya kerja sekarang, di mana saya banyak ketemu orang baru, itu karena emang saya suka ketemu orang baru. Gimana saya kerja untuk membantu Dana Cita lebih dikenal lagi sama orang lain, adalah misalnya kayak gini nih, sekarang saya kenalin Dana Cita lewat webinar ini, atau misalnya Benar. atau misalnya saya ngobrol di mana saya lagi kemana, saya lagi liburan ke Jogja misalnya, terus kayak kuliah ya, atau kayak misalnya ngajak ngobrol orang di mana gitu kan, lagi kuliah ya gini-gini, kalau misalnya ada ini, tahu nggak soal Dana Cita, gitu-gitu loh, yang kayak misalnya jadi udah nggak ada pembatas lagi kalau misalnya saya mau ngobrol sama orang lain. Jadi lebih ke saya emang dari awal orangnya suka ngobrol dan emang tidak membatasi diri saya. Mungkin itu sih persiapannya. Iya, benar sih, Kak. Relasi koneksi itu penting ya, Kak. Kita nggak tahu nih kita ketemunya sama siapa, dan juga kita tidak tahu takdirnya orang, tiba-tiba mungkin beliau menjadi besar, padahal waktu kita ketemu itu masih biasa saja ngobrolnya. Benar-benar. Dan itu penting ya, Kak, untuk jadi fondasi di awal, apalagi kita udah memasuki perguruan tinggi nih, yang mayoritas tuh banyak majemuk isinya. Oke, makasih ya, Kak Tita. Ini ada pertanyaan sebelum kita menutup, soalnya sekarang sudah pukul 21.20 nih waktu Makassar. Ada pun pertanyaannya dari Budi Amar. Budi Amar, boleh nggak sih kasih kelihatan muka? Kenapa pertanyaannya harus lewat chat? Kalau bisa nanya langsung. Iya. Budi Amar, berani nggak sih pertanyaannya ini sebelum kita menutup sesi pada hari ini? Boleh tanya langsung nggak sih? Nanti hadiahnya bukan OVO ya, tapi nomornya Kak Titan. Kalau Kak Titan mau sih. Oke, Budi Amar. Wah, kok pagarnya sama ya? Oke, mohon maaf Budi. Silakan Budi, pertanyaannya. Tanya langsung dong, kalau bisa tanya. Kenapa harus via message? Ya izin Kak, jadi ini saya mau bertanya. Ya, mungkin perkenalan diri dulu. Sebelum kita join ke suatu startup company, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke perusahaan tersebut? Saya kira itu, terima kasih. Baik, sama-sama. Jangan off cam dulu dong. Kan mau dijawab pertanyaannya. Silakan Kak Titan. Oke, jadi ini tadi mungkin udah sempat disinggung dikit ya, kalau misalnya kalian mau daftar di suatu company, nggak cuma startup company apapun itu, bahkan ada yang udah bukan hitungannya bukan startup, tapi ya banyak juga review-review jelek dari karyawannya. Nah, mungkin kalau saran dari saya nih, pertama-tama sebelum kalian daftar, kalau misalnya di case saya di approach atau saya di reach out langsung sama HR-nya, atau kalau misalnya teman-teman nih nyari-nyari perusahaan di LinkedIn atau di mana, itu teman-teman terlebih dahulu googling dulu deh. Minimal teman-teman googling dulu nama lengkap perusahaan itu apa, terus akhirnya teman-teman cari tuh kayak berdirinya kapan, terus yang paling penting adalah apakah value perusahaan itu sejalan dengan value yang teman-teman anut atau teman-teman sukanya apa. Kalau misalnya teman-teman tidak mendukung sesuatu, tapi ya misalnya teman-teman ini sangat-sangat go green gitu kan hidupnya,
tidak mau pakai sedotan plastik, atau sekarang teman-teman udah nggak pakai kresek lagi, tiba-tiba teman-teman daftar di suatu company atau di suatu perusahaan yang nebang pohon di mana-mana, terus program penghijauannya jelek, gitu-gitu kan tidak sesuai dengan value atau nilai-nilai yang teman-teman anut. Nah, itu nanti kedepannya bakal makan hati sendiri dan teman-teman juga bakal susah kerjanya. Nah, sebelum teman-teman daftar, teman-teman harus make sure dulu value atau produk yang ditawarkan oleh company itu sudah sesuai dengan minat teman-teman. Apabila tidak sesuai, still banyak banget teman-teman bisa cari company atau job yang lain di luar sana. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman yakin nih value sama produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan itu udah sesuai dengan minat teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman lihat di Google itu biasanya banyak tuh kayak info-info soal perusahaan itu apakah sudah terdaftar, atau misalnya kayak yang berkaitan dengan keuangan atau finansial itu sudah berlisensi OJK atau belum, diawasi oleh OJK atau belum. Kebetulan Dana Cita udah diawasi oleh OJK ya, udah berlisensi OJK juga, jadi trusted teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek apakah mereka memperlakukan karyawannya secara manusiawi atau tidak. Nah, ini sebenarnya agak tricky kalau misalnya teman-teman mau cari cerita-cerita kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman main Twitter, itu banyak banget orang-orang di sosial media yang kalau bahasa anak sekarang tuh nge-spill karyawan-karyawan yang diperlakukan dengan tidak manusiawi di suatu perusahaan. Nah, itu teman-teman harus cari tahu juga tuh, misalnya workload-nya atau kinerjanya, beban kerjanya itu sesuai atau tidak dengan gaji yang dikasih oleh perusahaan itu. Karena kan banyak banget sekarang perusahaan yang workload-nya atau beban kerjanya itu gila-gilaan, tapi gajinya tuh di bawah UMR misalnya. Itu kan banyak banget udah yang jadi kontroversi ya teman-teman. Nah, make sure aja kalau company yang teman-teman daftar itu nggak termasuk di list company yang di blacklist sama orang-orang itu, udah nggak ada kontroversinya gitu-gitulah. Jadi ya nggak mau juga dong kalau misalnya kita kerja di perusahaan besar tapi yang nggak sebanding juga dengan apa yang kita dapat sama apa yang kita kerjain. Nah, mungkin itu sih tahap awal kalau misalnya teman-teman mau daftar di suatu company. Masalah diterimanya atau enggak, masalah belakang lagi tuh teman-teman, beda cerita lagi. Mungkin itu sih. Ya. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Titan. Wah, iya, sangat membantu Kak Titan, apalagi ini kan bagaimana sukses membangun startup. Namun Kak Titan, karena waktu, Kak Titan juga perlu karena dari tadi udah ngomong banyak dan memberikan kita beberapa knowledge yang sangat penting dan merupakan story ya dari Kak Titan. Semoga kita masih bisa bertemu di sesi selanjutnya, mungkin dalam rangka itu tadi penyamaan tentang LinkedIn dan bagaimana nanti akan didiskusikan oleh tim panitia. Mungkin Kak Titan sebelum kita nutup webinar pada hari ini, mungkin ada closing speech nih Kak Titan dari Kak Titan. Oke. Untuk anak-anak muda nih yang baru mau mulai startup atau mungkin sekarang lagi startup sih ini tapi lagi kenur nih semangatnya, itu mohon closing speech-nya. Oke, mungkin kalau membangun startup agak kurang relatable ya buat saya karena saya juga nggak membangun startup dari nol, cuma saya membantu membangun perusahaan saya yang notabene sekarang juga masih perusahaan startup, tetapi intinya adalah teman-teman jangan takut untuk ketemu orang baru. Siapa tahu orang baru itu bisa jadi investor atau bisa jadi partner kita di kemudian hari. Dan intinya adalah teman-teman kalau misalnya jatuh, ya jangan takut buat bangkit lagi. Karena kalau misalnya jatuh dan tenggelam, ya udah nggak ada kelanjutannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin masih ragu untuk misalnya membangun startup sendiri, teman-teman mungkin bisa coba dengan kerja di startup dulu kali ya, supaya juga teman-teman punya gambaran gimana sih caranya kita membangun dari nol dan gimana caranya kita
memperbaiki sistem yang sudah ada, atau misalnya bagaimana kita memperkenalkan perusahaan kita atau memperkenalkan produk yang kita tawarkan itu ke orang-orang banyak. Nah, soalnya kalau misalnya perusahaan kita besar tapi investornya banyak, tapi orang-orang tuh nggak tahu kita, ya siapa yang mau pakai kita kan. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah brand awareness dari perusahaan itu untuk diketahui dulu sama masyarakat luas. Nah, itu nanti gunanya tim marketing dari suatu perusahaan untuk mengenalkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut ke masyarakat luas. Gitu sih paling. Intinya jangan takut aja. Dan teman-teman jangan pernah malu buat belajar dari orang kalau misalnya teman-teman untuk bikin sendiri di kemudian hari. Gitu sih. Wah, menarik sekali nih Kak Titan. Terima kasih ya masukannya, success story-nya, dan juga motivasinya. Semoga dengan ini teman-teman yang tadi alasan pertama itu kebuka nih. Ternyata it's not about the modal, tapi memang kita mulai dulu nih, percaya diri dulu. Mungkin sebelum kita tutup, kepada teman-teman nanti akan ada pelaporan dari tim panitia, bisa on kamera semuanya supaya Kak Titan tahu nih siapa saja sih yang dari tadi Kak Titan ajak ngomong. Silakan buat teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Ayo. Silakan supaya kita bisa foto bersama walaupun kita melalui virtual, tapi insya Allah dengan virtual ini tidak menurunkan semangat kita. Semuanya sudah on kamera? Sudah, Fikra? Saya belum. Sudah, Fikra? Baik. Oke, nanti akan ada mungkin untuk di slide pertama bisa senyum semua selain yang memakai masker ya. Oke, untuk slide yang kedua. Sudahkah Fikra? Baik, itu tadi terakhir dari saya sebuah opening speech, sebuah closing speech hanya sebagai kata-kata. Ini itu bukan tentang ide, tapi ini tentang membuat ide menjadi kenyataan. Kegagalan itu pasti, namun untuk tidak memulai itu ialah kegagalan pertama dari sebuah permulaan. Baik, terima kasih teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih sekali Kak Titan atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Prof. Jasrudin MSc, karena atas beliaunya kita bisa melakukan agenda webinar pada hari ini. Terima kasih. Adapun nanti materi ini akan di-share ya Kak Titan di YouTube. Baik, itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang saya sampaikan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.